Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Sindrom Kridusia. Di sini kami akan melakukan meeting ilmiah tentang sindrom Kridusia. Kalian tahu nggak sih mengenai sindrom Kridusia yang lagi populer sekarang? Jujur aja, aku itu masih nggak paham sih apa itu sindrom Kridusia. Iya, aku juga bingung apa sebenarnya sindrom Kridusia itu. Aku akan mencoba browsing di internet. Nah, menurut yang sudah aku mendapatkan dari artikel sehatq.com. Sindrom Kridusia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh hilangnya bagian dari kromosom kelima. Kondisi ini juga dikenal dengan sebutan sindrom 5P atau min 5P minus. Atau biasanya orang-orang itu biasanya menyebut dengan namanya sindrom tangisan kucing. Hilangnya bagian dari kromosom 5. Apa yang menyebabkan kromosom kelima itu bisa hilang dalam sindrom Kridusia? Ya, dikutip dari Wikipedia, penyebab hilangnya kromosom nomor 5 ini dikarenakan kromosom nomor 5 yang terlibat mengalami delesi pada lengan pendeknya. Nah, ini bisa terjadi karena mutasi, suatu mekanisme serta translokasi genetik pada kromosom orang tua saat pembelahan sel terjadi. Tunggu. Apa itu delesi dan juga translokasi genetik? Mungkin aku bisa jelasin sedikit, karena tadi baru aja baca artikel di internet. Jadi kalau yang dari internet, artikel yang aku baca di internet, delesi itu pengurangan urutan nitrogen yang ada di dalam DNA. Nah, ini itu bisa terjadi kalau lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Nah, patahan tadi itu bisa nempel di lengan kromosom homolognya, atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom lain. Sedikit menambahkan nih ya, untuk tentang translokasi, bagi yang belum tahu, translokasi sendiri itu menurut artikel kelas.pintar.com adalah mutasi yang terjadi karena patahan kromosomnya itu menempel pada kromosom non-homolog gitu loh. Tapi jujur saja nih ya, walaupun aku tahu apa itu sindrom Kridusia, tapi aku masih kurang paham nih, kenapa seseorang itu bisa menderita sindrom Kridusia ini ya? Nih, setelah aku coba browsing di internet, pas Indira jelasin tadi, sindrom Kridusia itu adalah kondisi kelainan kromosom yang juga dikenal dengan nama 5P minus kan. Nah, ini karena ada bagian yang hilang dari kromosom kelima, bukan? Jadi, normalnya manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Kromosom itu sendiri adalah struktur dalam DNA yang menentukan sifat manusia. Kelainan kromosom bisa terjadi karena adanya kesalahan pada saat pembelahan sel-sel calon bayi. Sementara pada bayi yang mengidap sindrom Kridusia, ada bagian segmen yang hilang pada kromosom kelimanya. Jadi akibatnya tumbuh kembang struktur organ bayi dalam kandungan jadi tidak optimal. Tapi apa aja ya kira-kira tanda-tanda yang dialami penderita sindrom ini? Nah, kebetulan banget nih, tadi aku baru baca dari www.alodokter.com, itu tuh ada sekitar 7 tanda-tanda yang biasanya dialami oleh seseorang yang menderita sindrom Kridusia ini. Di antaranya itu yang pertama, ukuran dagunya itu biasanya kecil, terus wajahnya tuh bentuknya sangat bulat, hidungnya berukurannya kecil, terus ada kelipatan kulit di atas sekitar mata itu, ukuran matanya juga lebar yang nggak normal gitu loh, rahangnya juga berukuran kecil, terus yang terakhir itu bentuk telinganya tidak normal seperti manusia-manusia lainnya. Selain tanda-tandanya, pasti ada juga dong gejala dari sindrom ini. Kira-kira apa sih gejala yang disebabkan oleh sindrom ini? Menurut situs Halo Dokter yang baru saya baca tadi, Kridusia pada bayi dan anak bisa meliputi ukuran kepala kecil. Bukan hanya itu, berat badan lahir bayi rendah dan berat badannya cenderung sulit naik seiring bertambahnya usia. Selain itu, bayi dan anak dengan sindrom ini
juga dapat mengalami komplikasi lain, seperti kelainan struktur tenggorokan. Hal ini membuat bayi sulit untuk makan, minum, dan menelan. Hal ini juga membuat bayi dan anak bisa mengalami gagal tumbuh karena kekurangan zat gizi. Komplikasi yang kedua adalah hipertelorisme, yaitu jarak antara kedua mata terpisah lebih jauh dari kondisi normalnya. Nah, komplikasi yang ketiga adalah gangguan kognitif dan keterbelakangan mental. Contoh gejala-gejalanya adalah seperti gangguan berbahasa atau berbicara bayi, keterlambatan berjalan, hiperaktif, dan lainnya. Tapi apa hanya itu aja ya? Biasanya kan kalau seperti itu terjadi juga dong pada bayi-bayi biasa lainnya. Apakah ada yang membedakan alasan khususnya gitu untuk kelainannya? Nah, yang sudah aku dapatkan dari artikel-artikel, aku ingin menambahkan nih dari referensi yang sudah tadi aku baca, selain yang sudah disebutkan oleh Victor, ada hal lain juga yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yaitu adanya kelainan jantung seperti celah pada dinding atau sekat jantung, kelainan ginjal, masalah tulang, contohnya skoliosis atau kondisi tulang belakang yang melengkung, dan juga ada bayi dan anak yang mengalami gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Hal tersebut dapat memicu dengan adanya sindrom Cri-du-Chat pada bayi. Nah, tapi kan kalau kita perhatiin nih, dari yang ada di artikel sama yang ada di lapangan itu, penderita sindrom ini kan rata-rata anak kecil sama bayi ya, kan agak kasihan gitu. Pasti sulit sekali ya bagi mereka. Saya jadi kepikiran deh, bagaimana kondisi bayi yang lahir dengan sindrom Cri-du-Chat ini? Saya sih masih belum menemukan sumber yang pasti seperti para ahli dan dokter-dokter, tapi menurut artikel, bayi yang lahir dengan sindrom ini umumnya tidak memiliki riwayat keluarga dengan kondisi ini. Namun, ada sebagian kecil bayi yang lahir dengan sindrom ini karena mewarisi bagian kromosom yang hilang dari orang tuanya. Nah, hal ini bisa terjadi karena orang tua membawa susunan kromosom ulang yang disebut translokasi seimbang. Translokasi seimbang adalah kondisi saat hilangnya bagian genetik pada bayi tersebut. Kira-kira kalau seperti itu, apakah ada cara pengobatan untuk penderita sindrom Cri-du-Chat ya? Nah, menurut yang sudah aku dapatkan, untuk obatnya sendiri itu tidak ada, tapi sindrom Cri-du-Chat ini ada perawatannya. Perawatan ini bertujuan untuk merangsang anak dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dan dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada fisioterapi. Fisioterapi ini untuk meningkatkan tonus otot yang buruk. Dan yang kedua dengan terapi berbicara. Dengan kedua hal tersebut, anak dan bayi yang mengalami sindrom Cri-du-Chat dapat mendapatkan perawatan yang intensif. Tapi selain apa yang udah Indira katakan itu masih ada beberapa hal lain seperti alternatif komunikasi. Contohnya kayak bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kan agak sulit ya karena kita lakukan. Nah, karena ucapan biasa tertunda, mungkin seringkali sangat parah. Makanya orang-orang biasanya alternatif komunikasi itu menggunakan bahasa isyarat agar mereka dapat mudah mengerti. Lalu kedua ada terapi okupasi, yaitu untuk mengajarkan strategi coping dan keterampilan baru pada penderita Cri-du-Chat sehingga mungkin mereka akan memahami hal-hal baru untuk mencegah sindrom itu lebih parah lagi. Nah, begitulah teman-teman dengan tentang sindrom Cri-du-Chat. Sekian meeting dari kami. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa kita harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.